Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Iman Katolik sangat berbeda dari Protestan, sekalipun keduanya meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan. Iman Protestan mengadopsi pendekatan yang terfokus dan eksklusif, seperti menekankan sola scriptura, hanya Alkitab, sebagai satu-satunya otoritas iman, atau sola fide, hanya iman, sebagai jalan keselamatan, sehingga mengedepankan prinsip hanya ini atau itu. Sebaliknya, iman Katolik memiliki pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, mengintegrasikan Alkitab dan tradisi, iman dan perbuatan, rahmat dan partisipasi manusia, duniawi dan ilahi, dengan prinsip ini dan itu. Pendekatan ini mencerminkan pandangan Gereja Katolik, bahwa kebenaran seringkali melibatkan harmoni dari berbagai elemen yang tampaknya berlawanan, menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang iman Kristiani. Berikut ini akan kita bahas sudut pandang yang menjelaskan kedua gagasan ini. Sudut pandang pertama, Alkitab dan tradisi suci. Iman Protestan, sejak awal reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther, menekankan prinsip sola scriptura atau hanya Alkitab sebagai landasan utama dalam kehidupan beriman. Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas yang mutlak dalam iman dan praktik Kristen. Bagi tradisi Protestan, Alkitab dipandang cukup jelas dan lengkap untuk memberikan panduan dalam segala aspek kehidupan beriman, sehingga setiap individu diyakini mampu membaca dan menafsirkannya secara pribadi, dengan bimbingan Roh Kudus. Prinsip ini mengesampingkan peran tradisi gereja atau otoritas pengajaran lainnya, dengan alasan bahwa hanya Alkitab yang sempurna dan tidak bercela, sebagai firman Allah yang diilhamkan. Pertanyaan refleksinya adalah, bahwa tidak ada tertulis perintah dalam Alkitab tentang perayaan Natal, lalu atas dasar ayat mana orang Protestan merayakan Natal? Tidakkah ini berarti mengikuti tradisi Katolik? Sebaliknya, Gereja Katolik mengajarkan bahwa iman Kristen tidak hanya dibangun di atas Alkitab saja, tetapi juga tradisi suci yang diteruskan secara lisan sejak zaman para rasul. Patut dicatat bahwa jauh sebelum Alkitab Perjanjian Baru ditulis, sudah menjadi kebiasaan para rasul berkumpul dan berdoa bersama setelah Yesus naik ke surga. Itulah sebabnya Gereja Katolik mempertahankan apa yang telah diterima dari para rasul. Dalam pandangan Katolik, Alkitab dan tradisi suci merupakan dua sumber wahyu ilahi yang tidak terpisahkan. Tradisi suci mencakup ajaran, doa, liturgi, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk ajaran yang tidak tertulis, tetapi memiliki akar yang dalam di dalam kehidupan awal gereja. Gereja Katolik percaya bahwa bimbingan Roh Kudus melalui magisterium, atau otoritas pengajaran gereja yang terdiri dari paus dan para uskup, diperlukan untuk menafsirkan Alkitab dan tradisi dengan setia dan benar. Pendekatan ini, yang mencerminkan prinsip ini dan itu, menunjukkan pandangan yang lebih holistik dan inklusif. Dengan memadukan Alkitab dan tradisi, Gereja Katolik memastikan bahwa iman yang diajarkan tetap setia pada apa yang telah diterima dari para rasul, sehingga memberikan panduan yang mendalam dan menyeluruh bagi kehidupan beriman umat sepanjang zaman. Sudut pandang kedua, iman dan perbuatan. Iman Protestan menempatkan prinsip sola fide atau hanya iman sebagai inti ajaran yang membedakan mereka dari Gereja Katolik. Prinsip ini menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima oleh manusia hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik atau usaha manusia. Pendekatan ini berakar pada keyakinan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui kasih karunia Allah,
yang diterima melalui iman. Ajaran ini sering mengutip Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Pertanyaan refleksi, mengapa yang ditekankan hanya, kamu diselamatkan oleh iman, dan bagian. Jangan ada orang yang memegahkan diri, kurang ditonjolkan? Sebaliknya, Gereja Katolik memandang keselamatan sebagai proses yang melibatkan kerjasama antara iman dan perbuatan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan memang berakar pada kasih karunia Allah, tetapi manusia dipanggil untuk merespons anugerah ini dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Katolik, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, sebagaimana diajarkan dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Perbuatan baik bukanlah usaha manusia untuk membeli keselamatan, melainkan respons aktif terhadap kasih Allah yang telah lebih dahulu memberikan rahmat-Nya. Pendekatan Katolik mencerminkan prinsip ini dan itu, yang memadukan iman dan perbuatan sebagai dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam keselamatan. Dengan demikian, Gereja Katolik menekankan pentingnya hidup yang kudus dan berbuah sebagai bukti iman yang hidup, sekaligus mengakui bahwa semua keselamatan bersumber dari kasih karunia Allah. Sudut pandang ketiga, alami dan supranatural. Dalam tradisi Protestan tertentu, terutama yang dipengaruhi oleh pemikiran reformasi awal seperti Calvinisme, terdapat kecenderungan untuk memisahkan secara tajam antara hal-hal duniawi dan hal-hal ilahi. Pandangan ini seringkali melihat dunia yang jatuh dalam dosa sebagai sesuatu yang sepenuhnya terpisah dari kekudusan Allah. Pendekatan ini dapat menghasilkan sikap dualistik, di mana yang bersifat duniawi dianggap kurang bernilai, atau bahkan bertentangan dengan yang ilahi. Dalam kerangka ini, keselamatan sering dipahami sebagai proses di mana individu ditarik keluar dari dunia, untuk masuk ke dalam hubungan yang eksklusif dengan Allah. Pandangan seperti ini dapat tercermin dalam fokus yang lebih besar pada ibadah, doa, dan studi Alkitab sebagai aktivitas utama yang dianggap benar-benar kudus, sementara aspek kehidupan sehari-hari seperti seni, budaya, atau sains, dipandang sebagai hal yang tidak memiliki relevansi spiritual yang mendalam. Pertanyaan refleksi, apakah pandangan ini berarti kita tidak perlu bekerja, karena hanya hal-hal ilahi yang penting sedangkan yang duniawi tidak penting? Sebaliknya, Gereja Katolik mengajarkan bahwa ciptaan dan rahmat bukanlah dua realitas yang bertentangan, tetapi saling melengkapi dan bersatu dalam rencana Allah. Pandangan ini mencerminkan prinsip ini dan itu, di mana hal-hal duniawi seperti seni, budaya, sains, dan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengenal Allah dan memuliakannya. Dalam pandangan Katolik, segala sesuatu yang baik dalam ciptaan memiliki jejak atau refleksi Allah sebagai Sang Pencipta, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oleh karena itu, dunia material, bila dipahami dan digunakan dengan benar, dapat menjadi saluran rahmat ilahi. Sebagai contoh, seni sakral dalam tradisi Katolik, seperti arsitektur katedral, patung, lukisan, dan musik liturgi, menunjukkan bagaimana keindahan duniawi dapat mengangkat jiwa manusia kepada Allah. Gereja Katolik juga memandang ilmu pengetahuan sebagai cara untuk lebih memahami karya ciptaan Tuhan, sehingga memperkuat iman. Dengan pendekatan ini, Gereja Katolik menegaskan bahwa iman dan budaya, roh dan materi, serta ciptaan dan rahmat, semuanya terhubung dalam keharmonisan ilahi yang memperkaya kehidupan manusia. Sudut pandang keempat, penafsiran Alkitab.
Dalam tradisi Protestan, salah satu aspek yang sangat ditekankan adalah hak dan kebebasan individu untuk membaca dan menafsirkan Alkitab secara pribadi. Prinsip ini berakar pada reformasi, yang berusaha mengembalikan umat kepada hubungan langsung dengan firman Allah, tanpa bergantung pada otoritas gerejawi atau hierarki. Reformator seperti Martin Luther percaya bahwa setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus mampu memahami inti dari pesan Alkitab. Oleh karena itu, Protestan sering mempromosikan terjemahan Alkitab dalam bahasa setempat, agar dapat diakses oleh semua orang. Keyakinan ini didasarkan pada ide bahwa Alkitab cukup jelas, perspicuitas scripturae, dan bahwa Allah dapat berbicara secara langsung kepada individu melalui firman-Nya. Namun, kebebasan ini telah menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda dan tidak sepaham, yang menjadi alasan munculnya berbagai denominasi dengan pandangan teologis yang beragam. Pertanyaan refleksi, apakah dengan interpretasi yang berbeda-beda, dan munculnya berbagai denominasi, adalah karya Roh Kudus? Sebaliknya, Gereja Katolik mengakui pentingnya membaca Alkitab secara pribadi, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami kehendak-Nya. Hal ini tercermin dalam ajaran gereja setelah Konsili Vatikan II, yang mendorong umat untuk menjadikan Alkitab sebagai bagian integral dari kehidupan rohani mereka. Namun, Gereja Katolik juga menekankan perlunya penafsiran Alkitab yang dilakukan dalam konteks komunitas iman yang lebih besar, di bawah bimbingan magisterium. Magisterium, yang terdiri dari paus dan para uskup, memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan Alkitab secara otoritatif dengan bimbingan Roh Kudus, agar tetap setia pada ajaran yang diwariskan sejak zaman para rasul, dan agar tidak muncul penafsiran yang berbeda atau bertentangan satu dengan yang lain. Prinsip ini dan itu, dalam Gereja Katolik, mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dalam membaca Alkitab dan otoritas magisterium untuk menjaga kesatuan ajaran. Dengan pendekatan ini, umat dapat memperkaya iman mereka melalui perenungan pribadi, sambil tetap berada dalam kerangka interpretasi yang terarah dan setia pada kebenaran iman Katolik. Hal ini untuk memastikan bahwa firman Allah tidak dipahami secara keliru, tetapi juga diterapkan dengan bijaksana dalam kehidupan gereja dan umat beriman. Kesimpulan: pendekatan Katolik yang bersifat inklusif, sering disebut sebagai pendekatan ini dan itu, mencerminkan pandangan lebih mendalam, bahwa kebenaran dalam iman Kristiani jarang bersifat eksklusif, tetapi justru melibatkan harmoni antara berbagai aspek yang tampak berlawanan. Contohnya adalah pengakuan bahwa iman dan akal, kasih karunia dan kebebasan manusia, kitab suci dan tradisi, keadilan dan belas kasih, serta iman dan perbuatan bekerja bersama, bukan saling meniadakan. Pendekatan ini melihat setiap aspek sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar, di mana setiap elemen saling berhubungan dan bersinergi. Dengan memahami iman melalui lensa harmoni ini, Gereja Katolik menawarkan wawasan yang lebih menyeluruh dan kaya tentang misteri iman. Pendekatan inklusif ini memungkinkan umat beriman menghargai kompleksitas kebenaran Kristiani, tanpa mengorbankan salah satu aspek demi yang lain, menciptakan perspektif iman yang mendalam dan seimbang.